Saudara, kalau bicara komoditas impor, Indonesia sering dihadapkan dengan kenaikan harga karena semua bergantung pada kondisi di negara pengimpor, mulai dari jumlah komoditasnya sampai nilai tukar atau kurs dari negara tersebut. Nah, sebenarnya di Indonesia sendiri ada daging lokal, lalu juga ada daging impor. Nah, ini dipilih pemerintah supaya masyarakat punya varian daging sapi yang akan dibeli, mau pilih yang mana nih, lokal atau impor. Pertanyaannya, mengapa Indonesia selalu impor? Nah, kalau kita lihat datanya, sebenarnya alasannya selalu sama dengan komoditas lain yang juga impor. Karena kebutuhan masyarakat, konsumsi masyarakat pada komoditas tersebut ternyata tidak cukup hanya dipenuhi oleh produksinya. Ini adalah angka untuk kebutuhan daging sapi, saudara. 700.000 per ton untuk kebutuhannya. Sementara produksi lokal adalah 400.000 per ton. Berarti 400.000 ton per tahun. Ada selisih 300.000 ton per tahunnya. Inilah makanya ditambah daging impor untuk memenuhi kebutuhan 300.000 ton ini. Atau kalau kita setarakan adalah 1,7 ekor sapi per tahun. Terhitung sebenarnya sudah lebih dari 1 dekade Indonesia mengimpor daging sapi karena untuk swasembada sapi sampai saat ini belum bisa dilakukan. Nah, berdasarkan data United Nations Comtrade, ada peningkatan volume dan juga nilai impor daging sapi di Indonesia setiap tahun. Ini adalah data 2017 dan 2018, saudara. Untuk volumenya di 2017 ke 2018 ada kenaikan dari 115.800 ton menjadi 160 ribuan ton per tahun. Begitu juga dengan nilainya, saudara. Ada kenaikan dari 466,8 juta dolar naik menjadi 600,8 juta dolar untuk nilainya. Nah, ada aturan baru sebenarnya di soal sistematika impor ini. Jadi karena pandemi sejak tahun lalu, nah Kementerian Pertanian ini juga memberikan relaksasi ya untuk para importir, terutama importir sapi bakalan. Jadi kalau aturannya sebelum pandemi, importir kalau mau ngimpor sapi bakalan atau sapi anakan, jadi dari 5 sapi yang diimpor harus ada 1 sapi indukan yang ikut diimpor. Nah, saat pandemi aturan ini akhirnya dihapuskan untuk memberikan kemudahan bagi para importir. Nah, memang aturannya daging impor ini biasanya datang dalam bentuk anakan atau bakalan. Nantinya anakan atau bakalan ini akan dibesarkan nih di peternakan di Indonesia selama 3-4 bulan baru akhirnya bisa dijual dalam bentuk potongan. Nah, kalau melihat negara-negara mana dulu, saudara? Apa sih negara mana yang menjadi importir cukup tinggi untuk Indonesia? Kami punya datanya. Jadi saat ini Australia masih menduduki nomor 1 untuk sumber negara importir daging sapi untuk Indonesia. Australia disusul India, lalu Amerika Serikat. Nah, yang mulai masuk juga sebenarnya adalah Brazil. Kalau melihat sistem atau rantai pasok impor ini, dalam sebuah sistem komoditas impor sebenarnya ada sebuah sistem di mana daging mau lokal mau impor ini biasanya masuk ke rumah potong terlebih dulu. Para pedagang yang ada di pasar-pasar ini mendapat pasokan dari rumah potong hewan. Jadi memang rantai pasok ini memang selalu jadi masalah atau sering jadi masalah, saudara, ketika harga sebuah komoditas naik. Apa ada yang salah? Ini pertanyaannya. Apakah harus dievaluasi? Ini juga menjadi pertanyaan.